Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pertama yaitu definisi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi. Definisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau economic growth didefinisikan sebagai peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya. Kapasitas itu bertumpu pada kemajuan teknologi produksi. Secara konvensional, pertumbuhan diukur dengan kenaikan pendapatan nasional atau GNP per kapita. Sementara itu, dalam Islam, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai sebuah pertumbuhan produksi atau hasil yang terus-menerus dengan cara yang benar, yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia. Jadi, perbedaan yang mendasar tersebut terletak pada tujuan akhir dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Ilmu ekonomi konvensional hanya berorientasi kepada pertumbuhan yang tinggi dari suatu aktivitas kehidupan ekonomi tanpa menyertainya dengan distribusi yang merata dari output yang dihasilkan, yang ujung-ujungnya berakhir pada kesejahteraan materi yang pendistribusiannya tidak merata untuk kesejahteraan manusia. Berbeda dengan pandangan ilmu ekonomi konvensional, ilmu ekonomi Islam memandang pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan kesejahteraan materi manusia tanpa memandang ras, agama, dan bangsa. Lebih dari itu, ilmu ekonomi Islam mempunyai orientasi ganda dalam hal ekonomi, yaitu kesejahteraan materi atau duniawi dan kepuasan batin atau ukhrawi. Definisi kesejahteraan ekonomi. Seiring dengan semangat umat Islam untuk berusaha menerapkan ajaran agamanya, muncullah kajian tentang kesejahteraan dalam perekonomian yang berbasiskan syariah Islam. Paradigma ini menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat akan dapat tercapai bila seluruh aktivitas manusia berlandaskan syariah atau hukum-hukum Islam. Meskipun belum semua meyakini akan keampuhannya dalam menyelesaikan masalah-masalah perekonomian, sosial, politik, hukum, budaya, dan berbagai masalah alam, namun paradigma ini memberikan pemahaman yang sempurna tentang alam semesta, yakni langit, bumi, dan segala isinya, termasuk manusia sebagai khalifah di dalamnya. Pengertian kesejahteraan menurut KBBI yang berasal dari kata sejahtera yang punya makna yaitu aman, sentosa, makmur, dan selamat, terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh agama Islam ini. Namun, kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Quran bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kesejahteraan menurut Al-Quran yang terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sedangkan kesejahteraan menurut ekonomi Islam, menurut Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara atau maqasid al-syariah. Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan rohani dan materi. Konsep kesejahteraan tersebut dalam pandangan ekonomi Islam masih mencakup hanya dimensi materi. Ekonomi Islam menghendaki kesejahteraan itu juga mencakup keseluruhan unsur materi dan non-materi atau psikis. Hal ini disebabkan kepuasan manusia itu terletak pada unsur-unsur non-materi. Konsep ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan khazanah literatur Islam, yaitu adalah kepemilikan harta, meliputi kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Pengelolaan harta harus mencakup pemanfaatan dan pengembangan harta.
Sedangkan sistem ekonomi konvensional beranggapan bahwa tingkat kesejahteraan optimal akan dapat tercapai apabila setiap faktor produksi sudah teralokasikan sedemikian rupa, sehingga tercapai keseimbangan yang ideal di seluruh sektor produksi. Dalam pandangan konsumen, kesejahteraan optimal dapat tercapai apabila distribusi barang telah teralokasi sedemikian rupa kepada setiap konsumen sehingga tercapai keseimbangan ideal. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pertumbuhan ekonomi. Mungkin saya tidak akan terlalu menjelaskan secara panjang, namun saya akan berusaha untuk menjelaskan secara singkat, namun bisa kawan-kawan pahami bahwasanya konsep pertumbuhan ekonomi itu terbagi kepada 3 sektor. Pertama ada sektor real, kedua ada sektor keuangan syariah, dan yang ketiga ada sektor biswak. Dalam perspektif ekonomi syariah, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang diantaranya ada investable resource, yang kedua ada sumber daya manusia dan entrepreneurship, dan yang ketiga ada teknologi dan inovasi. Yang pertama ada faktor investable resource. Pengertiannya adalah segala sumber daya yang dapat digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian. Sumber daya tersebut antara lain adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya modal. Nah, jadi kawan-kawan di sini sudah memahami bahwasannya investable resource ini adalah sumber daya yang bisa dijadikan sebagai suatu modal atau suatu sumber daya yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada SDM dan entrepreneurship. Basis ekonomi syariah adalah sektor real, maka memiliki SDM entrepreneur yang mampu menggerakkan sektor real adalah sebuah keniscayaan. Dibandingkan dengan Jepang dan Singapura yang memiliki entrepreneur hingga 10% dan 4% dari jumlah penduduk mereka, Indonesia hingga tahun 2012 menurut Kementerian Koperasi dan UKM baru memiliki entrepreneur sebanyak 0,18% dari jumlah penduduk. Adapun terkait pengembangan budaya bisnis syariah, Islam sangat kaya dengan prinsip budaya bisnis syariah. Sebagai contoh, dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, di mana beliau bersabda, sesungguhnya sebaik-baik penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak berbohong, apabila diberi amanah tidak berkhianat, apabila berjanji tidak mengingkari, dan apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan atau menaikkan harga, apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan, dan apabila menagih hutang tidak memberatkan orang yang sedang kesulitan. Dan yang terakhir adalah teknologi dan inovasi. Technological in progress disadari merupakan faktor yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Teknologi akan melahirkan efisiensi dan basis teknologi adalah inovasi. Oleh karena itu, inovasi menjadi suatu kebutuhan yang perlu didesain khusus untuk pemerintah. Baik, mungkin seperti itu kawan-kawan materi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian. Materi yang selanjutnya yaitu konsep kesejahteraan. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan akan lahirnya kesejahteraan. Merujuk pada Al-Quran surat Al-Quraisy ayat 1-4 bahwa konsep kesejahteraan ini memiliki 4 indikator utama. Yang pertama, sistem nilai Islami, di mana basis dari kesejahteraan itu adalah ketika nilai ajaran Islam menjadi panglima dalam perekonomian suatu bangsa. Kesejahteraan sejati tidak bisa diraih jika kita menentang secara diametral aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk
Indikator yang kedua yaitu kekuatan ekonomi di sektor real atau industri dan perdagangan, di mana kesejahteraan ini tidak mungkin diraih ketika kegiatan ekonomi ini tidak berjalan sama sekali. Nah, inti dari kegiatan ekonomi itu terletak pada sektor real, yaitu bagaimana memperkuat industri dan perdagangan. Sektor real inilah yang menyerap angkatan kerja yang paling banyak dan menjadi inti dari ekonomi syariah. Untuk indikator yang ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi. Suatu masyarakat itu tidak mungkin disebut sejahtera apabila kebutuhan dasar mereka itu tidak terpenuhi. Nah, demikian pula apabila yang bisa memenuhi kebutuhan dasar ini hanya sebagian masyarakat, jadi tidak merata. Untuk indikator yang keempat yaitu keamanan dan ketertiban sosial. Pada indikator yang terakhir ini, bahwa kesejahteraan ini diukur oleh aspek keamanan dan ketertiban sosial. Masyarakat akan disebut sejahtera apabila konflik antara kelompok dan golongan dalam masyarakat itu dapat dicegah dan diminimalisir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari konsep kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan tujuan utama pembangunan yang dapat diraih apabila aspek kedaulatan ekonomi dan tata kelola perekonomian yang baik dapat diwujudkan secara nyata. Karena itu, untuk membangun kedaulatan ekonomi dan tata kelola perekonomian yang baik merupakan prasyarat utama bagi tercapainya kondisi kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Dalam pandangan ajaran Islam, penegakan kedaulatan ekonomi merupakan sebuah keniscayaan. Kedaulatan ekonomi adalah hal yang sangat esensial dan fundamental bagi setiap bangsa. Kedaulatan ekonomi sangat menentukan kedaulatan bangsa. Jalan untuk menegakkan kedaulatan ekonomi ini tidak lain adalah melalui kebijakan ekonomi yang berbasis pada konsep maslahah. Maslahah merupakan suatu konsep yang berdasarkan pada dua aspek utama, yaitu manfaat dan berkah. Kemaslahatan akan tercapai ketika yang muncul dari sebuah proses adalah kemanfaatan dan keberkahan. Namun demikian, tidak semua yang bermanfaat akan memberikan berkah, akan tetapi semua yang berkah akan pasti memberikan manfaat. Agar kebijakan yang dihasilkan dapat membawa manfaat dan keberkahan, sehingga akan memperkuat kedaulatan ekonomi negara, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, kebijakan tersebut harus sesuai dengan maqasid syariah atau tujuan syariat Islam, yaitu melindungi agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Yang kedua yaitu dasar orientasi kebijakan tersebut adalah pada perlindungan kepentingan kaum duafa atau kaum terlemah masyarakat. Selanjutnya, aspek kedua yang dapat mewujudkan kesejahteraan adalah aspek tata kelola perekonomian. Tata kelola ini merupakan variabel yang sangat penting karena ia terkait dengan bagaimana mengelola sebuah perekonomian. Tata kelola ini tidak bisa dipisahkan dari tiga hal yang sangat fundamental. Yang pertama, transparansi, yang kedua, profesionalitas, dan yang ketiga adalah akuntabilitas atau amanah dan masuliyah. Transparansi merupakan hal yang sangat mendasar. Ia memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan keterbukaan dan kemudahan di dalam memberikan akses informasi kepada publik. Selanjutnya, indikator yang kedua yaitu profesionalitas. Profesionalitas merupakan prinsip dasar yang akan menjamin bekerjanya mesin perekonomian, serta menentukan kualitas output yang dihasilkan. Dalam ajaran Islam, telah memerintahkan umat ini untuk senantiasa profesionalitas atau itqon, sehingga segala potensi dan sumber daya yang dimiliki dapat dioptimalkan. Sedangkan indikator yang terakhir dari tata kelola ini adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban atau amanah dan masuliyah. Ajaran Islam adalah ajaran yang sangat menekankan pentingnya aspek pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban meliputi pertanggungjawaban administratif,
merupakan instrumen yang menjamin setiap rupiah yang dikeluarkan akan selaras dengan tujuan pembangunan ekonomi tanpa terkontaminasi oleh korupsi dan penyalahgunaan wewenang.